Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله وصدق رسوله وبعد. أيها الأساتذة, para ustaz, para muallim, tokoh-tokoh agama, semoga Allah memberi keberkahan usia, istiqomah dalam berdakwah, ketulusan yang terjaga dalam niat, dan insya Allah tetap mengemban amanah sebagai warasatul anbiya. Pak Camat yang walaupun 2 minggu tapi sebenarnya merupakan warga yang saya kira layaklah memimpin kita di kecamatan kita, dan semoga Allah memudahkan urusan-urusan beliau, memberikan kekuatan, dan terus-menerus ingat bahwa jabatan bukanlah kekuasaan, tapi amanat yang hari demi hari, detik demi detiknya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari kelak, dan sangat menentukan peluang surga atau nerakanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya tidak ingin berbasa-basi. Saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan satu topik yang kita kaitkan dengan perang yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Topiknya cuma satu saja. Kenapa Islam ditakuti? Kenapa orang khawatir dengan Islam? Kenapa sekarang dunia sedang cemas dengan Islam? Di Amerika, jumlah umat Islam itu tidak banyak, tapi presidennya itu sedang khawatir betul dengan Islam. Sehingga dari sejak kampanye, itu presiden sudah mengkampanyekan anti-Islamnya itu. Sampai begitu dia jadi presiden, dia menuliskan atau membuat keputusan melarang masuknya warga muslim dari 7 negara Islam. Saya tidak ingin memasukkan Iran di dalamnya. Maka saya lebih suka mengatakan 6 negara Islam dan 1 negara Syiah. Dia larang masuk itu ke negara. Kenapa? Cemas, paranoid, khawatir, tidak suka. Tapi kalau kita mengaji secara serius, kita akan ketemu dalam Quran orang-orang kayak begini ini, lihat kita takbir aja, dia sudah gemetaran. Lihat kita ngumpul kayak begini, dia sudah gak tenang. Saya sekarang alhamdulillah hampir setiap waktu-waktu libur, dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu, itu keliling terus mengisi kegiatan subuh berjamaah. Saya sering mengatakan subuh-subuh kita ini bukan sekedar subuh orang yang ingin sholat subuh di masjid. Walaupun sekedar salat subuh di masjid, Allah mengatakan kepada kita melalui sabda Nabi-Nya, "Fashhad", saksikan orang yang pergi gelap dari rumahnya menuju masjid adalah orang yang pasti itu orang beriman. Maka untuk mengukur keimanan seseorang itu bukan ukuran levelitas di antara manusia. Bahwa di sini ada orang kaya, maka kalau sudah penghasilannya 10 juta ke atas itu pasti subuh ke masjid. Tidak begitu. Kalau sudah diangkat jadi kepling pasti sholat di masjid. Malah sering kebalikannya. Kalau dikenal sebagai tokoh masyarakat, itu sudah pasti berada di saf terdepan sholat subuh termasjid di masjid. Belum tentu. Bisa jadi yang subuh ke masjid adalah orang yang sama sekali tidak kita sebut sebagai tokoh. Siapa yang sholat subuh ke masjid? Bisa jadi kakek tua yang jalan saja sudah susah. Siapa yang sholat subuh ke masjid adalah orang yang bukan tidak mungkin berangkat dari rumah-rumah yang nggak dikunci pun maling segan masuk. Karena nggak ada yang bisa diambil di rumah itu.
Tapi orang kayak begini ini yang sering Allah undang pergi sholat subuh ke masjid. Sekarang Indonesia sudah berubah. Minimal Sumatera Utara lah. Gerakan-gerakan subuh ke masjid sekarang saya lihat, jangankan ustaz, jangankan orang baik, pemuda Pancasila. Tadi saya dari Berandang, anak pemuda Pancasila soleh-soleh di sana. Padahal biasanya kita nggak usah lanjutin, bapak-bapak pasti tahu lah kalau sudah pakai baju begitu itu. Sekarang ini mereka udah sama front pembela Islam. Pokoknya ada ancaman baru di Republik ini, nanti kita bahas di belakang itu, yang namanya komunisme. Nah sekarang pemuda Pancasila udah rajin sholat subuh, khususnya di Berandang itu. Kemarin melawan Masjid Jamik juga anak PP yang jagain kita sholat. Polisi-polisi nggak pernahnya bangun pagi sebelum subuh ke masjid. Kita belum nyampe, dia udah nyampe duluan. Teman saya tadi pagi yang di Berandang bilang apa? Ketika dia nyampe langsung dijaga polisi, cegat. Mau kemana Pak? Saya mau ke masjid. Ngapain? Kalau subuh. Oke silakan. Masya Allah, ada gerakan baru yang luar biasa, tapi berangkat dari kecemasan, kekhawatiran, rasa tidak nyaman. Karena selama ini umat Islam biasanya jarang bangun subuh, tiba-tiba rajin bangun subuh. Apa enggak? Maka saya sering mengatakan seperti saya ngisi pengajian sekarang, saya agak-agak yakin Intel juga ikut ngaji. Kalau bapak cuma dengar pakai kuping, dia pegang pensil, pegang pulpen, bahkan hidupkan rekaman. Karena poin demi poin kalimat harus dicatat, harus dilaporkan. Kenapa? Supaya lebih aman. Saya tidak berpikir negatif lah. Eropa besar nggak jumlah umat Islam? Tidak. Umat Islam juga minoritas di sana. Tapi sekarang Eropa, Islam itu juga dicemaskan, ditakuti, dikhawatiri. Orang sekarang mulai ngeri lihat Islam di sana. Karena Inggris, satu negara yang paling berwibawa di Eropa itu, London itu sudah dipimpin oleh wali kota Muslim. Tapi jangan lupa ya Pak, nggak sama kayak Ahok mimpin Jakarta. Ahok itu mimpin Jakarta ketiban pulung. Karena gubernurnya memang punya penyakit selalu cari wakil Kristen. Dari sejak di Solo, Pak Gubernur itu waktu masih jadi wali kota Solo, dia itu punya wakil Kristen. Dia pindah ke Jakarta, Kristennya naik jadi wali kota. Begitu dia sampai Jakarta belum 2 tahun, dia mau jadi presiden, kepilih. Nah, wakilnya Kristen juga. Terus jadi gubernur. Beda sama London. Memang hasil pemilihan demokrasi. Sama seperti baru saja terjadi di Amerika. Salah satu gubernur dari 59 negara bagian itu sekarang terpilih gubernur Muslim dan termuda di Amerika. Makanya mereka khawatir loh Pak. Bu, sekarang ini mereka ngeri lihat Islam. Sama ngerinya dengan pemerintah di Republik ini. Mohon maaf Pak Camat, saya bilang ada sekian presiden di Indonesia. Inilah presiden yang terburuk hubungannya dengan umat Islam di Indonesia, Pak Jokowi. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa buruk? Jawabannya saya juga nggak ngerti. Padahal pemilih dia orang Islam. Tapi kenapa hubungannya buruk? Kenapa dia jadi khawatir dengan kita? Kenapa dia lebih percaya dengan pembisik-pembisik yang kemudian mengira kita waktu 4/11 itu kan datangi istana, kita mau ketemu presiden, yang ketemu juga bukan preman, ulama. Dia malah lari, ngumpet di bandara atau airport Soekarno-Hatta. Udah bubar baru datang, baru muncul di televisi, bilang kan terima kasih karena sudah tertib. Kita cuma mau bilang waktu itu, kita cuma mau tanya waktu itu, ini Ahok warga negara istimewa atau enggak?
manusia kurang ajar kayak begini masih dibiarkan bebas? Sampai sekarang tuh Pak. Nah nanti saya mau cerita nanti pelan-pelan karena saya juga kalau mau dibilang veteran juga itu. Ya veteran apa? Veteran 212, veteran 411, veteran 112 kemarin. Sampai gelombang jilid keempat aksi bela Islam, alhamdulillah saya ikutlah. Walaupun yang kelima sebenarnya saya mau ikut, cuma saya ada keluar isi dakwah di Pekanbaru waktu itu. Kita balik tuh. Pertanyaannya harus kita jawab. Kenapa mereka takut sama Islam? Di Myanmar jumlah umat Islam itu tidak banyak, cuma 4%. Nggak banyak. Kenapa mereka khawatir dengan yang 4%? Bukan cuma mengusir, tapi membunuh, membakar rumahnya, memperkosa anak perempuannya, menyembelih anak-anak mereka. Kenapa mereka lakukan? Ini harus kita tanya dan kita jawab itu. Kenapa di Indonesia ada orang sedang sholat, masjid kita dibakar? Bukan sedang kosong loh Pak masjidnya. Sedang ada orang sholat, bukan sholat biasa, sholat Idul Fitri. Lagi sedang sholat, lagi takbir ke-7 katanya. Datang rombongan orang dengan marah dan kemudian membubarkan orang sholat, membakar masjidnya sampai ludes. Selesai? Tidak. Yang bakar diundang ke istana makan siang oleh presiden kita. Kenapa bukan yang masjidnya dibakar yang dipanggil? Kenapa tukang bakarnya yang malah diajak makan siang? Kita mulai tertanya, kayaknya pemerintah kita juga sedang mengidap penyakit Islamofobia. Takut, cemas lihat orang Islam. Saya belum pernah ngelihat camat yang janggutnya panjang. Karena janggut panjang konotasinya dengan teroris. Saya belum pernah lihat orang yang jidat hitam diangkat jadi menteri-menteri misalnya, atau jadi pejabat-pejabat utama misalnya. Kenapa? Karena dikhawatirin kesusuk penyakit kekerasan. Pak, kita jangan mau dibodohin lagi sekarang. Saya mau bilang, mohon maaf Pak Camat, tadi ada satu kalimat yang saya skip. Tapi ini bukan saya tahu, ini namanya kita ngaji harus saling ngasih tahu gitu ya. Tadi Pak Camat bilang bahwa agama itu urusan pribadi. Saya bilang enggak. Agama ini urusan yang punya langit. Agama ini urusan yang punya matahari. Agama ini urusan yang punya laut. Kalau dia bilang sama laut itu bergeraklah kalian hantam itu daratan, maka laut akan berubah menjadi gelombang tsunami yang akan menghilas kita. Agama itu urusan yang punya bumi. Jika dia bilang goyang, maka bumi ini akan goyang. Agama itu yang punya urusan, yang punya jantung kita, yang menggenggam jantung kita. Kalau dia bilang mati, mau kayak manapun kita mati. Agama itu urusan yang punya semesta raya ini. Dan agama itu datang dari dia. Dan dia bilang sama kita, kalian pikir aku jadikan Islam sebagai agama sama kalian supaya kalian rajin masuk masjid, kemudian ibadah, zikir, nangis-nangis di situ, terus kemudian melihat orang narkobaan kalian diam saja, melihat orang berjudi kalian diam saja, melihat orang berzina kalian tidak marah, melihat orang melakukan kezaliman kalian harus diam saja, karena itu bukan urusan kalian, karena urusan kalian adalah urusan ngaji, sholat, zikir, baca Quran, dan menangis kepada Allah. Tidak penting itu. Allah pernah ciptakan, Allah pernah lahirkan, Allah pernah bentuk generasi yang jauh lebih hebat kuasanya dari kita. Allah pernah lahirkan satu generasi yang zikir mereka jauh lebih hebat dari kita. Allah pernah bangkitkan satu kaum yang mereka itu sholat jauh lebih lama dari kita. Tapi Allah ciptakan kita sebagai umat Islam, bentuk dan beri karunia Islam kepada kita supaya kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Supaya kita berani bilang tidak kepada orang kurang ajar. Supaya kita berani bilang, jangan ya, kepada orang yang melanggar aturan Allah. Apa itu aturan Allah? Aturan Allah segala sesuatu yang buat kita nyaman. Kalau tidak percaya, saya sering ambil cara, ibu, bapak, coba lihat. Dari tadi bapak mendengar ceramah saya udah berapa kali tarik nafas? Ada yang menghitung? Ada yang menghitung berapa kedip mata? Ayo sekarang coba kita atur sendiri mata kita tidak bisa atur sendiri. Yuk, saya hitung sampai 3. Jangan kedipkan mata sampai hitungan ke 137. Apa yang akan terjadi? Air mata keluar, mata perih. Itu artinya
jangan coba-coba melawan hukum Allah. Karena sebenarnya hukum Allah tidak diciptakan untuk merusak kalian. Kalau kalian mencoba mengambil alih hukum Allah, maka kerusakan itu tidak terjadi kecuali karena ulah manusia. Masa orang ngaji dibilang makar? Orang berdoa dibilang makar? Saya dengar berulang kali itu Arifin Ilham, Ustadz Agim, kalau doanya apa, ya Allah, jadikanlah berikan hidayah kepada Ahok supaya dia jadi orang baik, ya Allah. Masa orang yang doain Ahok jadi orang baik dibilang mengganggu stabilitas NKRI? Masa kita dibilang mengganggu kebinekaan, sementara kita menangis takut sama Allah. Kita mengadukan pemimpin kita supaya lebih bertakwa kepada Allah. Kita dibilang mengganggu stabilitas negara. Kita dibilang mau buat makar dan sebagainya. Aneh ini. Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka meributin kita yang sudah bersatu? Kenapa mereka takut sekali dengan orang Islam yang kemarin kalau sholat dia tidak mau pergi ke Masjid Taqwa karena tidak kunut di sana? Orang Masjid Taqwa tidak mau pergi ke masjid kita karena sebab di sini tarawihnya 23, tapi sekarang tiba-tiba berubah. Sama kita tidak penting kunut tidak atau tidak kunut, yang penting kita sholat bersama, saf kita lurus, saf kita rapat. Sama kita tidak penting kita di sholat di masjid organisasi mana, kita tidak tertarik itu orang partai mana, kita tidak tertarik itu ormas dari mana, kita tidak peduli itu mazhabnya apa, tapi dia bela Islam atau tidak, dia cinta negara atau tidak. Malah ketika kita mulai bersaudara, mereka mengancam-ngancam kita dengan mengatakan, awas ya, di satu negeri yang bernama negeri antah berantah, seorang nenek tua berpidato di depan cucu-cucunya, kalau kalian mau jadi orang Islam, jangan Islam Arab ya. Begitu raja Arabnya datang, ini nenek ngajak selfie sama si raja. Tapi bukan di Indonesia, Pak. Saya bilang ini negeri antah berantah. Indonesia nggak ada ya. Dan marah orang Arabnya. Kenapa raja kami dibuat kayak begitu? Padahal si nenek kemarin marah betul. Ngancam, kita harus hidupkan Islam Nusantara, kata presiden di negeri antah berantah. Maka menteri agamanya manggil supaya orang baca Quran pakai langgam Jawa. Itu yang terjadi. Syukur bukan di Indonesia. Terus kemudian tiba-tiba ada gubernur kurang ajar, agamanya bukan Islam, tapi tetap di negeri itu berani bilang, jangan mau dibodoh-bodohi dengan surat Maidah ayat 51. Maka sejak hari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik negara itu. Karena tidak ada satu butir di pasir di negara itu kecuali itu milik Allah. Tidak ada satu jantung dari yang disebut sebagai rakyat di negara itu kecuali jantung itu milik Allah. Presiden di negara itu juga masih manusia, menteri di negara itu juga masih manusia, bajingan di negara itu juga masih manusia, ulama di negara itu juga masih manusia. Maka Allah gerakkan orang Islam di negara itu untuk copot pakaian kepengecutan kalian. Mulai hari ini bergeraklah sebagai seorang berani yang mengatakan kepada mereka yang merendahkan agama kalian bahwa kami hidup dan ada. Kita balik kepada kaji tadi. Kenapa mereka takut sama Islam? Saya bilang ini bukan cerita sekarang. Ketakutan mereka kepada Islam itu sudah dimulai dari sejak masa Nabi. Mereka tidak takut sama kita karena jumlah kita besar. Buktinya kita mayoritas, tapi kita habis digoreng terus. Kita dikacau terus. Jadi mereka tidak cemas ngelihat kita ini mayoritas. Mereka juga takut sama Islam bukan karena sebab minoritas. Walaupun faktanya di negeri-negeri yang umat Islam minoritas, umat Islam tidak bisa berbuat banyak. Sebenarnya mereka takut dengan Islam karena mereka khawatir jika Islam itu merasuk ke dalam hati kita, maka harga diri kita akan meningkat naik dari sekedar mencintai dunia, sudah melampaui dunia. Kalau di hati kita sudah terasuk dengan ideologi ini, lihatlah Bilal, dia budak, ditawari merdeka, dia tidak mau lagi. Karena dia mulai paham, kemerdekaan secara fisik, tapi diperbudak secara jiwa, itu nggak ada gunanya. Indonesia negara merdeka, tapi kenapa kita miskin? Indonesia negara merdeka, kenapa kekayaan republik ini ditangani atau digenggam oleh segelintir orang?
Indonesia negara merdeka, tapi kenapa si kurang ajar Ahok itu seperti mendapat pelayanan istimewa, seakan-akan dialah dewa, dialah raja, dialah pemilik kota Jakarta yang jangan diganggu-gugat. Saya perlu ingatkan sama Bapak, Ibu, saudara-saudara, Jakarta itu menjadi Jakarta karena sebab seorang ulama bernama Fatahillah yang kemudian digelar dengan Sunan Gunung Jati itu memimpin umat Islam untuk melawan kafir Belanda di Jakarta, memerdekakan Jakarta yang semula oleh Belanda dikasih nama Batavia atau Sunda Kelapa. Akhirnya Jakarta takluk. Maka karena mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, maka disebutlah Jakarta dengan Jayakarta waktu itu. Walaupun kepleset jadi Jakarta sekarang. Ingat, kita merdeka juga ada satu kata yang disampaikan, dan itu masih tertulis rapi dalam otentiknya pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ada satu kalimat yang tidak bisa dirubah sampai sekarang, menunjukkan bahwa jejak kemerdekaan Republik Indonesia itu diantar sebahagiannya oleh para ulama. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tiba-tiba saja negeri ini pemerintahnya tidak berani menyebut kata Allah. Setiap bicara, mohon maaf Pak Camat, Pak Kades, atau siapapun, Pak Lurah, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, kalau bicara mereka selalu pakai Tuhan yang Maha Esa. Padahal preambul Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah. Kenapa harus kalimat begitu? Karena kalau kita belajar jejak sejarah kemerdekaan, negara ini diantarkan merdekanya oleh para ulama. Siapa yang pertama teriak Indonesia harus merdeka di Republik ini? Kita jangan pakai cerita bohong-bohongan. Ada orang yang selalu bilang, ayo NKRI harga mati. Tapi ketika BUMN kita dijual, mereka bungkam. NKRI harga mati. Tapi mereka hanya keras di mulut, tapi tidak ada di hati. Kita ini diajari mencintai negara oleh ulama. Ulama sudah mengingatkan dari sebelum Indonesia merdeka dengan satu kata, hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air itu bahagian dari iman kalian. Ulama kita udah ajari itu. Bapak boleh jadi preman, Bapak boleh tidak sering ke masjid, Bapak boleh mungkin saja masih melakukan maksiat, tapi ulama kita sudah menanamkan ke hati kita, kalau kalian masih mau disebut sebagai orang beriman, maka mencintai tanah air ini, itu tanda kalian beriman. Pertanyaannya, lantas kenapa mereka tuduh kita anti NKRI? Ketika kita bergerak atas nama Islam, ketika kita bilang kita bela Islam, kenapa hari ini kita harus bela Islam? Karena mereka mencoba menzalimi Islam, mereka mencoba menistakan Islam, mereka mencoba mematahkan kaki ulama kita, mereka mencoba memfitnah ulama kita. Apa lantas kita harus diam? Kemarin seorang bertanya kepada saya, Pak Ustaz, tapi katanya Ahok itu adalah pemimpin yang kredibel. Bukankah Nabi mengatakan idza wusidatil amru bi ghairi ahliha fantazir sa'ah? Jika saja urusan umat diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Bukankah Ahok memiliki spesifikasi, memiliki skill, memiliki kelayakan untuk memimpin kota yang besar bernama Jakarta itu? Bukankah dia telah berhasil? Saya bilang inilah gobloknya kita. Kenapa kita jadi goblok begini? Karena tontonan kita adalah TV yang dibuat oleh mereka, yang kontennya mereka isi. Tiap hari mereka buat. Ada satu TV dari pagi sampai pagi cerita dari tanah India terus. Ada satu TV yang ceritanya joget terus. Ada satu TV yang ceritanya sinetron terus. Ada TV yang konsen menceritakan Syria sama kita. Padahal kita, politik luar negeri kita itu bebas aktif. Kita tidak setuju dengan penjajahan di muka bumi. Tapi kenapa pemerintah kita seperti tidak berdaya untuk bicara Syria dan keprihatinannya kepada Syria? Malah sekarang mengusut, ini cuci uang ini Ustaz Baktiar Nasir ini cuci uang. Karena kirim duit ke Syria untuk ISIS ini. Padahal jelas dia kirim duit untuk para pengungsi di Syria, yang pemerintah mungkin tidak punya konsen untuk itu. Tapi kenapa mereka begitu khawatir? Saya sebenarnya meyakini bahwa pemerintah kita tidak khawatir. Cuma ini ada invisible hand.
tangan-tangan orang kurang ajar yang bersembunyi di balik mereka dan mencoba mendalangi mereka untuk kemudian mencoba mengadu kita secara horizontal. Buat kita umat Islam bentrok sama negara, buat kita umat Islam bentrok sesama kita. Kenapa? Selama ini mereka udah berhasil mecah belah kita. Selama ini udah mereka berhasil misahkan, misalnya Pak Camat dengan Ustaz Ismail, karena Ustaz, Camat, pemerintah pasti kurang ajar. Udah mereka bangun citra itu dalam otak kita. Udahlah, jangan masuk politik jelek. Itu kan yang mereka bilang sama kita. Sehingga akhirnya kita wirid saja, kita ngurusin orang meninggal saja, kita ngurusin orang lahir saja, kita ngurusin orang menikah saja, kita ngurusin surau masjid kita saja, kita nggak peduli BPJS, kita nggak peduli apapun namanya itu program-program pemerintah. Sudah kabeh urusanmu. Pak Kepling, Pak Lurah, Pak Camat, udahlah. Terus kemudian kalau mereka melakukan kesalahan kita bilang, ya wajar, orang mereka bukan orang benar, nggak boleh. Pemerintah itu juga saudara-saudara kita. Presiden itu terlepas dari kayak mana lemahnya dia. Saya terus terang demi Allah, saya nggak milih dia Pak waktu pemilu kemarin. Tapi apapun ceritanya, itu presiden kita. Dia lemah, dia jelek, dia tidak benar, dia bengkok. Bukan harus kita caci maki, tapi kita lurusin. Tapi sekarang ada orang yang maksa kita untuk bentrok sama dia. Karena setiap saya bilang kalimat begini, saya berharap semoga presiden ini cepat lengser, kalau bisa terjungkal dari jabatannya. Entah kenapa tiba-tiba semua mulut bilang amin. Ini siapa yang ngajarin? Kenapa? Itu tadi saya bilang muncul upaya membentrokkan. Sekarang ini yang saya sebut dengan invisible hand, itu ada kekuatan dari luar dan ada kurang ajar manusia-manusia tertentu dari dalam yang otak mereka mengidap penyakit yang disebut dengan ideologi komunisme atau Islam liberal. Di tengah umat Islam ini ada orang Islam yang ilmu Islamnya tinggi, tapi kalau nengok orang Islam kumpul mereka marah, muka mereka merah padam, mereka nggak suka. Mereka lebih suka melihat umat Islam nyungsep, dugem, kena narkoba, anak mudanya bentrok, tawuran. Mereka senang dengan itu. Tapi kalau tiba-tiba ulama memimpin umat Islam, mereka nggak bisa terima. Aneh nggak? Maka kalau kita baca Quran, nggak aneh. Kenapa? Karena mereka orang munafik. Itu banyak, itu rame. Kemarin orang-orang munafik itu pada nge-tweet di Twitter, udah lama hujan tapi kenapa nggak banjir ya Jakarta? Jadi rindu banjir loh. Begitu dia bilang rindu banjir, besok banjir ngantam Jakarta. Hilang, nggak bisa ngomong. Karena dia ini adalah orang, Tuhan pun dia cela, Nabi dia cela. Tapi yang dia tidak cela adalah orang-orang kafir yang dia bersekutu dengannya. Maka Bapak, Ibu, kalau saya ditanya sama orang, kemarin ada orang tanya saya, Ustaz, di Jakarta itu tegak spanduk di depan masjid, bahwa kalau orang membela atau mendukung atau mencoblos si Ahok pada pemilu kemarin, maka masjid itu tidak mau menerima untuk mensolatkan jenazahnya. Saya bilang, soheh, itu benar. Kemarin juga ada pertanyaan seperti yang saya bilang tadi. Saya balik tanya, itu ibu yang bilang bahwa Ahok itu adalah pemimpin yang layak, itu pendukung Ahok atau tidak? Pendukung Ahok. Bilang sama dia, terserah ibu mau bilang apa, tapi ingat ibu mati, saya tidak akan sholatkan ibu. Kenapa? Anda munafik ibu. Kenapa? Hanya orang munafiklah yang memberikan pembelaan kepada kafir penista agama. Tunggu, garis bawahi, bukan kafir saja, tapi penista agama. Itu yang harus kita bahas. Kenapa mereka takut? Karena kita punya ideologi Islam. Kenapa mereka takut? Karena mereka melihat kita sudah mulai bersatu. Umat ini akan susah diganggu kalau sudah bersatu. Ini bagan ini, terlepas dari bagaimana karakter manusianya sekarang, saya pikir kalau kita sudah mulai bersatu, kita bisa produk di sini. Insya Allah Pak Camat, dari wilayah Bagandeli kami akan keluarkan minimal setiap tahun 10 orang hafiz 30 juz Al-Quran. Siapa mereka? Anak mantan pemabuk atau masih mabuk. Orang tua saya sudah mendahului saya, abah saya. Sewaktu saya pertama memberikan ceramah, dia masih menjadi pemabuk berat.
Ketika pertama saya ceramah di kampung saya, waktu itu gemparlah saya di Terbelawan, Pak. Gempar kampung itu. Anak seorang pemabuk jadi penceramah. Satu hari saya tidak tahu, rupanya lagi ceramah, dia di luar mendengarkan. Ketika selesai, saya sedang bicara tentang hukum minuman keras. Begitu keluar, dia sudah berdiri di depan masjid menunggu saya. Dan kemudian kami jalan berdua pulang, dan dia tanya, bagaimana menurut Abah apa yang saya sampaikan? Bagus. Bahkan seharusnya kau harus lebih tegas lagi. Artinya apa? Saya punya sikap bahwa manusia bukan buah rambutan atau bukan buah mangga yang harus jauh, tidak jauh, jatuh, tidak jauh dari pohonnya. Tidak. Manusia adalah manusia. Azar bapaknya Ibrahim adalah seorang kafir, tapi Ibrahim adalah seorang beriman. Syukur alhamdulillah. Orang tua saya itu akhirnya bertaubat, dan saya mengatakan dia meninggal waktu itu sebagai seorang yang diterima Allah, sebagai orang yang bertaubat di jalan Allah. Karena perubahan terus sampai dia berhenti. Artinya apa? Karena ini dia. Satu negeri, kalau kita baca di India ada namanya Nizamuddin. Nizamuddin itu kotanya kotanya para pelacur, kotanya para pemabuk, kotanya para penjudi. Tapi saya Muhammad Ilyas yang mendirikan Jamaatul Tabligh melakukan pekerjaan untuk bicara. Udah berapa tahun jadi orang tidak sholat? 40 tahun. Kira-kira berapa tahun lagi masih hidup? Belum jelas. Kalau tiba-tiba mendadak mati, masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Mau nggak masuk surga? Ya tentu mau. Tahu nggak caranya? Kayaknya berat, Pak. Dosa saya rame. Apapun sudah saya buat. Kayaknya Tuhan sudah tidak suka sama saya. Jika menumpuk dosa itu sampai setinggi langit sekalipun dan kau mengatakan, ya Rob ampuni aku, Tuhan akan ampuni mau. Mau nggak diampuni Allah? Mau. Mau nggak menjadi pembela Islam di sisa usiamu? Mau. Oke. Bertobatlah kepada Allah. Mari kita rubah Nizamuddin menjadi negeri di mana di sini akan lebih banyak ulama lahir, hafiz Quran lahir, orang-orang yang punya kepentingan pembelaan kepada agama lahir. Kuncinya cuma satu. Bapak berpikir nggak? Ibu berpikir nggak bahwa kita masyarakat di lingkungan kita ini, ayo Pak, saudara-saudara, kita punya tekad. Hari ini kita akan rubah kota kita. Hari ini akan kita rubah kampung kita. Kalau selama ini orang menganggap ini kampung orang tidak benar, ini kampung orang tidak terajar, ini kampung orang yang tidak dekat agama, bisa nggak kita buktikan 2-3 tahun ke depan kampung ini menjadi kampung yang hijau. Seorang pemabuk itu sudah punya anak seorang hafiz Quran. Para perempuan di sini adalah mereka yang menutup auratnya. Bisa nggak kita bangun mimpi itu? Saya yakin bisa. Tapi yakin setan juga tidak akan diam. Setiap langkah untuk menghidupkan lampu, maka ada orang yang marah ketika lampu dihidupkan. Kenapa? Karena dia cari makan di tempat gelap. Kenapa orang kemarin ada orang yang ditembak mati atau dianiaya sampai mati oleh Densus 88. Setelah mati ketahuan dia nggak salah. Tapi Densusnya tidak dianggap salah kan? Kenapa Densus berani nembak orang yang tidak? Atau saya bisa na'udzubillah min dzalik diduga teroris, ditembak kemudian dibilang bahwa inilah alat buktinya dan sebagainya. Saya seringkali mengatakan, kenapa tidak dibuat Densus 89 di Republik ini? Yang tugasnya adalah tembak mati gembong narkoba di Indonesia. Jadi pengedar-pengedar gang, pengedar kecil kalau nampak tembak. Kenapa? Alat buktinya jelas. Orang kampung tahu siapa pengedar di sini. Tapi kenapa selalu polisi bilang masih tidak cukup alat bukti? Kenapa aparat kita selalu bilang, padahal mereka teriak, mari kita berantas narkoba. Setiap pidato para pemimpin di Republik ini, bahkan kita punya BNN, saudara-saudara, mari berantas narkoba. Tapi kemudian ketika palang atau tiang-tiang pancang yang dikirim dari Cina ke Indonesia diisi dengan narkoba, mana jalan keluarnya? Ada beritanya? Tidak ada. Mereka bilang itu penyakit, tapi mereka halalkan penyakit itu di tengah kita. Kenapa? Karena mereka tidak mau kita bangkit. Saya punya pengalaman. Saya punya keluarga yang terserang tempat sakau, alhamdulillah sekarang jadi besar. Sakau, Pak. Saya sedih sekali. 2 kali dibawa ke rumah sakit jiwa. Kalau orang sudah punya ketergantungan kepada obat-obatan, apa yang akan terjadi? Dia tidak punya masa depan, dia tidak punya mimpi besar. Dia hanya bicara bahwa dia harus menikmati itu hari ini, dan dia menjual dirinya pun dia siap. Mereka hancurkan kita, mereka hancurkan anak-anak kita, dan lihat buktinya, hampir semua lorong.
mereka sudah tanam bom waktu itu. Setelah mereka tanam bom waktu itu, mereka biarkan anak perempuan kita berdandan seperti pelacur dan terjadilah perzinahan di semua tempat. Mereka mau kita menjadi umat yang lemah, yang tunduk kepada syahwat kita, supaya mereka bisa menggenggam kita. Tadi ada statement menarik dari seorang ustaz. Saya tadi pergi ke Besilah. Pulang dari Berandan, kami singgah menjumpai Tuan Guru. Waktu saya bilang, Tuan, saya minta nasihatlah dari Tuan. Apa dia bilang? Masa Ustaz minta nasihat sama Ustaz? Tidak, saya tidak kasih nasihat. Doakan kan? Doa saya cuma satu. Persatuan, jaga itu. Sekarang ini, harga ayam kampung, itu dia bilang, 40.000 sekilo. Harga orang bisa 30.000 waktu pilkada, waktu pemilu. Itu artinya harga orang kampung mesti lebih rendah dari ayam kampung. Bayangin. Padahal 30.000, ini ngomong Tuan Guru Besilah ini tadi. 30.000 itu mereka bisa menganiaya, bisa menjajah kita 5 tahun ke depan. Pakai otaklah kita sekarang. Saya terkejut, saya pikir saya dapat wasiat. Oh, saya melihat sesuatu seperti ini di badanmu. Oke, begini. Saya pikir begitu dia ngomongnya. Rupanya dia bicara tentara Yahudi yang kurang ajar. Dia bicara tentang persatuan Indonesia. Tapi begitu saya bilang, Tuan, ini kawan-kawan, ini disiarkan langsung ke seluruh dunia. Maksudnya, itu HP itu ngesut Tuan, apa yang Tuan bilang, itu sampai ke seluruh dunia. Bahaya itu. Tapi kemudian apa dia bilang? Memang benar, Yahudi memang kurang ajar. Indonesia ini juga mengalami situasi sulit untuk bisa bersaudara dengan baik. Kita kalau ada orang masuk masjid, mantan maling, Bapak nggak tenang sholat di dalam masjid kalau mantan maling ikut sholat. Mana sendal baru dibeli, harga 1 juta pula. Ini maling masuk pula lagi. Ketika mantan maling dipilih menjadi bendahara masjid, ada yang stres. Kenapa harus dia? Dia kan mantan maling, bukan mantan ustaz. Katanya memang lebih bagus ustaznya, tapi mantan ustaz itu artinya jadi tidak benar. Kalau mantan maling artinya jadi benar. Kenapa kita punya orang Indonesia ini penyakitnya dendam? Reformasi sudah lebih 18 tahun. Ada orang namanya Soeharto memimpin Indonesia berapa tahun yang lalu. Ini anak-anak ada yang lahir dia tidak kenal Soeharto, tapi diwariskan dendam kepada Soeharto itu sekarang. Padahal sekarang yang mewariskan jauh lebih buruk dari mereka itu. Hati-hati. Mereka tidak suka kita bersatu karena seluruh Indonesia sudah bersatu sekarang. Kita bukan cuma bersatu. Kemarin 28-12 di Medan kita kedatangan Habib Rizik Syihab. Umat Islam di Medan menyerahkan maklumat baiat. Kami menyatakan menerima dan meminta kesediaan Habib Rizik Syihab untuk menjadi pemimpin atau imam besarnya umat Islam Indonesia. Belingsakan orang itu, Pak. Belum nyampe saja sepanduk udah kemana-mana. Saya tahu betul siapa yang buat spanduk. Yang buat spanduk itu kemarin ada ketemu saya, agak payah ngomong dia sama saya. Saya cuma senyum-senyum saja. Saya tanya, sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Semoga terus sehat, insya Allah. Tiba-tiba dikerahkan preman-preman untuk menghadang Habib Rizik. Mau ngapain rupanya? Dia mau memimpin tabligh. Dia mau ingatkan saudara-saudara, negeri kita sedang dirampas ini. Ada orang-orang yang tidak memiliki kadar cinta yang sama dengan kita terhadap Indonesia. Mereka ingin mengorbankan kita, mengampas Indonesia. Ayo bela Indonesia, bela NKRI. Nah ini yang sekarang diupayakan untuk bungkam. Bapak Ibu harus tahu, ini yang buat acara orang Aceh. Aceh itu punya pahlawan yang luar biasa. Kita punya Cik Ditiro, kita punya Cut Nyahdin. Cut Nyahdin itu nggak pernah bilang Belanda dengan sebutan Belanda, tapi harus dengan kata kafir. Kenapa berhenti perang di Aceh? Karena tokoh-tokoh yang memimpin atau ulama-ulama, serikandi yang memimpin perang Aceh itu dibuang ke daerah lain. Para pejuang seperti anak kehilangan induk.
Perang Badri, siapa pemimpinnya? Imam Bonjol. Ulama itu. Apa yang terjadi? Imam Bonjol dijauhkan dari para pejuang. Perang Sumatera Barat pun berhenti. Perang Jawa, siapa yang pimpin? Pangeran Diponegoro. Siapa Diponegoro? Ulama itu. Ditangkap Diponegoro, dijauhkan dari umat. Apa yang terjadi? Perang Jawa berhenti. Taktik itulah yang mau dipakai hari ini. Patahkan kaki ulama, tampar mulutnya, bungkam dia, jangan biarkan dia berbicara di depan umat, karena bahaya, dia bisa mengobarkan semangat umat. Kenapa? Dulu Belanda pernah melarang orang Indonesia berangkat haji. Kenapa? Setiap jemaah haji pulang, selalu menjadi pejuang. Ingat haji miskin. Belanda tidak suka. Haji Umar Said Cokro Aminoto, itu mentor politiknya Soekarno. Itu malah mertuanya. Itulah manusia yang pertama sekali bicara kemerdekaan Indonesia. Pertama dia mendirikan Serikat Dagang Islam, kemudian mendirikan Serikat Islam, dan dia berteriak Indonesia harus merdeka. Ulama itu. Jadi negeri ini sebenarnya tidak bisa pisah dengan ulama. Ketika kekuatan umat sedang bangkit, mereka mau coba pangkat, mereka mau coba jauhkan kita. Padahal sudah lama kita tidak ada ustaz di masjid. Sudah lama ustaz. Saya mohon maaf kepada para ustaz. Mereka tahu betul kelemahan ustaz. Kalau tidak perempuan, kelemahan ustaz itu adalah harta. Caranya, nggak usah macam-macam. Ustaz sudah berangkat haji, biar saya hajikan. Ustaz, masa ustaz masih ini sepeda motor. Udah, mobil apa kira-kira? Mau mobil yang kayak mana? Saya siapkan. Ustaz punya pesantren, nih. Mereka tahu betul kelemahan Ustaz juga tetap kelemahan manusia. Kemarin ada orang bernama Hariri yang tiba-tiba saja melambung naik, padahal itu menang dari acara doa Fildai. Kemudian jadi Ustaz, mendadak jadi Ustaz. Kemudian mana ini? Ini kayak bapak ini kerjanya ngurusin sound system, kan Pak nggak benar sound systemnya, dia bekuh. Kemudian yang tercoreng nama Ustaz. Muncul ada ustaz penyakitnya ngobatin orang, rupanya pembohong. Nipu ngobatin, lupa siapa namanya, Guntur. Jelek lagi nama ustaz. Terus ada ustaz yang dia orang baik, lurus, bagus, Indonesia senang sama dia, presiden juga senang sama dia, nikah lagi. Terus ibu-ibu teriak, memang kurang ajar, kurang apa itu teknik. Terus lantas dia bilang, aku emoh, aku tidak suka, aku tidak mau. Untuk dengar ceramah dia. Tapi begitu ada orang berzina, melacur dan sebagainya, kita bilang apa? Ya memang sudah zamannya, kayak mana lagi? Orang nikah lagi, kita ngamuk. Orang berzina, malah kita bilang, aku memang kagum kali lihat dia apa. Kenapa? 14 perempuan dia ambil, tak ada yang tahu. Dan perempuan-perempuan itu nggak ada yang ribut, tetap dapat giliran tenang dari dia. Coba bayangin ya. Begitulah mereka menjungkir balikkan cara berpikir kita. Mereka mau jauhkan kita dari Quran, sehingga kita tidak baca Quran. Di saat mereka menjauhkan kita dari Quran, negeri ini ternyata memproduksi anak yang berusia 5 tahun sudah bisa hafal Quran. Negeri ini memproduksi seorang anak berusia 7 tahun sudah hafal Quran. Bahkan ada seorang anak yang mengalami kelumpuhan otak lebih dari 50%-nya, dia bisa hafal Quran. Subhanallah, negeri ini ternyata mampu memproduk orang yang tidak bisa melihat alias buta menghafal Quran. Di saat mereka telah menghancurkan madrasah kita, di saat anak-anak kita sudah tidak mengaji sore lagi, di saat anak-anak kita sudah tidak mengaji malam, tapi Allah tetap menjaga negeri ini dengan melahirkan para hufaz Quran. Mereka mau jauhkan kita dari Islam, tapi Allah dekatkan kita kepada Islam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah juga buat makar, dan Allah adalah pembuat makar yang paling hebat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mohon izin tidak akan lama, mungkin tidak sampai 1 jam ini saya ceramah, tapi saya ingin sampaikan satu lagi, bahwa setelah mereka takut dengan kita karena sebab ideologi kita, bahwa ternyata setelah menjadi Muslim kita bukan sekedar menjadi orang baik, tapi ternyata tidak bisa diatur oleh mereka. Selama ini mereka selalu menyuruh kita korupsi, kita tidak mau. Kemarin mereka nyuruh kita berjudi, kita bilang maaf, tidak lagi.
Terus kemudian mereka dirikan kompleks tempat menyanyi, tapi dengan gemerlap, remang-remang. Ada perempuan dengan pakai baju tidak benar, kita nggak marah, tapi kirim orang wirid ke sana. Ngapain? Tahsin, tahlil. Nggak marah, nggak bawa parang, nggak bawa minyak. Kita ngaji tiap malam di depan komplek-komplek nggak benar itu. Ada anak muda pacaran berdua, tempat sepi, nggak usah marah ibu-ibu, kasih obat nyamuk. Habis itu dendangkan lagu Bila Israel. Pasti nggak tenang mereka. Jadi dakwah itu harus lembut, nggak usah pakai marah-marah. Kalau memang kita berani, orang bilang apa? Tahu apa kau tentang Islam? Menjadi muslim bukan hanya karena kita punya pengetahuan seluruhnya tentang Islam, tapi menjadi muslim kita punya keberanian untuk mewujudkan apa yang kita tahu dari Islam. Karena banyak orang yang tahu Islam tapi dia munafik, banyak orang yang mengerti Islam tapi dia kafir. Saya punya banyak buku di rumah yang ditulis oleh orang-orang kafir yang membela Islam tapi dia tidak masuk Islam. Artinya hidayah itu urusan Allah. Kalau mengetahui, kalau belajar itu ikhtiar kita. Maka jangan takut, Pak. Karena saya yakin dari wajah-wajah Bapak Ibu yang mendengarkan ceramah saya ini adalah wajah orang-orang yang punya keyakinan. Saya yakin. Karena sekarang, kenapa saya bilang begini? Indonesia adalah negara yang sedang dipersiapkan Allah menjadi pemimpin gerakan umat Islam dunia. Itu selalu saya sampaikan di mana-mana. Saya yakin. Saya yakin Bapak yang sekarang tidak sholat akan mulai belajar sholat. Bapak yang sekarang biasa narkoba akan berhenti narkoba. Bahkan pengedar narkoba akan menjadi seorang pendukung mensupport kegiatan masjid. Saya hakul yakin itu. Bahkan ini akan berubah. Saya yakin. Kenapa? Karena kita sudah di akhir zaman. Dan kita tinggal menunggu satu episode umat Islam lagi. Apa itu? Summa takunu khilafa ala minhajin nubuwah. Kemudian kalian akan melihat pemerintahan yang tegak dengan merujuk sistem kenabian. Para ulama dunia sudah meyakini waktunya tidak lama lagi. Kalau mau lihat waktunya, berupayalah supaya tetap hidup paling lama, paling cepat, paling lama lah sekitar 40 tahun lagi. Minta sama Allah jangan meninggal dulu. Bapak akan melihat pemerintahan di mana rakyatnya tidak mau terima zakat karena sudah cukup. Insya Allah. Itulah pemerintah Al-Mahdi. Dengan datangnya Al-Mahdi, maka turunlah Nabi Allah Isa Al-Masih. Dengan datangnya Isa Al-Masih, pertanda Dajjal sudah datang di tengah-tengah kita. Dan hari ini tanda-tanda Dajjal itu semakin terang. Para ulama ada yang berani mengukur waktunya, mengatakan bahwa Israel itu akan lenyap dari peta bumi pada tahun 2022. Berapa tahun lagi? Kalau Israel lenyap dari peta bumi 2022, itu artinya 3 tanda kiamat besar sudah datang. Pertama, Mahdi. Kedua, Nabi Allah Isa. Ketiga, Dajjal. Maka saya yakin kita sedang berubah baik. Jangan takut. Tapi Pak Ustaz, habis itu kiamat. Kiamat, enggak kiamat, mati juga nih. Jadi ngapain sedih? Ngapain takut? Ada orang tuh langsung bayangin kiamat. Kiamat, mati kita. Ada orang yang jaga kesehatan sampai begitu luar biasanya, mati. Jadi kalau cerita mati tinggal mau pilih mati kayak mana. Ibu kalau mau mati baca Quran jangan banyak nonton sinetron. Kalau mau mati sholat jangan banyak shopping. Bapak kalau mau mati lagi ngaji jangan banyak ngepel. Pokoknya tinggal rubah settingnya aja. Masuk ke setting, kemudian cara mati yang baik. Kalau saya ingin mati perang, Ustaz, kalau mau lebih cepat pergi ke Syria. Jangan perang di sini. Di sini belum masanya perang. Sini masih masanya kita menegaskan jati diri kita sebagai muslim. Jangan takut jadi muslim. Saya bukan takut, cuma jabatan saya kan terjual apa juga. Ini bisa nanti bahaya. Udah, yang ngasih jabatan Allah. Tidak mungkin ini. Mohon maaf saya. Air ini belum tentu jadi rezeki saya walaupun sudah ditaruh di depan saya. Air ini bisa jadi rezeki orang lain karena belum tentu saya minum. Duit di kantong kita itu buat kita bangga karena ada sekian juta, tapi belum tentu rezeki bapak. Bisa jadi rezeki ahli waris. Karena waktu ngantongin duit bapak ditabrak kereta di sana, mati. Jadi jangan merasa bangga dengan punya harta, dengan punya jabatan. Sebentar, saya masih ingat wali kota terpilih di Banda Aceh. Baru dipilih jadi wali kota, tahun ya sudah dipanggil Allah. Terus ibu yang sekarang mimpin. Kemarin pilkada saya nggak tahu hasilnya. Mati. Siantar juga belum lagi dilantik, capek kali ngeluarin duit banyak.
Mati. Nggak bisa nunggu. Tuhan tolonglah pas pelantikan aja. Nggak bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya mohon maaf ini numpahkan air ini saking semangatnya. Tolong izin saya Qurannya di... Oh, saya taruh sini ya. Iya, oke. Ini airnya tumpah di sana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dari cara ibu menengok, tandanya sedang sangat semangat ingin mendengar lanjutannya. Iya kan? Iya, saya yakin. Itu tandanya insya Allah nanti Pak Bustami ya Pak. Pak Bustami, nanti telepon lagi saya undangan selanjutnya untuk saya. Tadi Pak Camat bilang, untuk tahun depan, insya Allah kecamatan yang akan handle kegiatan kenduri maulid. Nah mudah-mudahan pada waktu kecamatan yang handle, ustadznya masih saya juga insya Allah. Saya kira ini, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf karena bukan saya sengaja memperlambat, tapi inilah yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga Allah beri keberkahan kepada Bapak. Saya berdoa, marilah kita pulang ke jalan Islam. Waktu kita tidak lama. Kita memberikan pembelaan kepada Ahok nanti, tapi nggak apa-apa lah kalau cinta kali sama Ahok, bela lah dia. Karena Nabi mengatakan nanti orang yang mencintai saudaranya itu akan bersama saudaranya di akhirat. Kalau Bapak nyintain orang kafir, nanti akan bersama si kafir itu di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Silakan pilih yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.